Kisah negeri Sabah, kemakmuran yang luluh lantak karena ingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam sejarah peradaban manusia, Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengabadikan kisah-kisah umat terdahulu sebagai peringatan bagi generasi setelahnya. Salah satu kisah yang penuh hikmah dan misteri adalah kisah negeri Sabah yang disebut dalam Quran surat Sabah ayat 15 hingga 19. Negeri ini dikenal sebagai wilayah yang sangat makmur, subur, dan damai. Namun, semua kemewahan itu akhirnya hancur karena mereka ingkar dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka. 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Sabah ayat 15. Mereka hidup di daerah Yaman, dikelilingi oleh kebun-kebun hijau dan hasil bumi yang melimpah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka sistem irigasi canggih untuk ukuran zaman itu, dikenal dengan nama bendungan Ma'rib. Tapi semua kemakmuran itu tidak menjadikan mereka semakin tunduk kepada Sang Pencipta. Mereka malah kufur nikmat, bersikap sombong, dan melupakan siapa yang memberi segala keberkahan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan berbagai tanda dan kemudahan hidup, berharap mereka bersyukur. Tapi ketika hati telah dibutakan oleh kemewahan, nikmat justru menjadi sebab kehancuran. Mereka meminta agar perjalanan mereka dibuat lebih panjang dan melelahkan karena merasa terlalu mudah hidup di negeri mereka. Ini menunjukkan betapa kufur nikmat dapat membuat manusia kehilangan akal sehat dan menuntut sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Lalu datanglah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bendungan Ma'rib jebol, air meluap dan menenggelamkan kebun-kebun mereka. Yang dulu subur dan penuh buah, kini menjadi semak belukar dan pohon-pohon tak berguna. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut azab ini sebagai Sailul Arim, banjir besar yang meratakan tanah mereka, menghancurkan kota dan mengusir mereka dari negeri yang pernah disebut sebagai negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka mereka berpaling, lalu kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti 2 kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sider. Quran Surat Sabah ayat 16. Kisah ini bukan dongeng sejarah, tapi peringatan nyata bagi kita semua. Negeri Sabah dulunya sangat sejahtera, namun itu semua hancur hanya karena satu penyakit hati, kufur nikmat. Ini mengajarkan kita bahwa nikmat sebesar apapun tidak akan bertahan jika manusia tidak pandai bersyukur. Syukur bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan menjaga perintah Allah, menegakkan keadilan, dan tidak sombong saat berada di atas. Salah satu pelajaran besar dari kisah ini adalah, jika kita tidak menjaga nikmat, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. Seringkali manusia baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Seperti negeri Sabah, mereka baru menyadari kehilangan ketika semuanya sudah porak-poranda. Maka selagi nikmat masih ada, selagi hidup masih diberi kemudahan, mari kita kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sejati. Kemegahan yang tidak disandarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menjadi ilusi sesaat. Negeri sehebat apapun, jika penduduknya mengingkari Tuhan, pasti akan hancur. Kisah Sabah adalah contoh nyata dari hukum Allah yang berlaku universal. Barang siapa bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatnya. Tapi barang siapa ingkar, maka azabku amat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kesimpulan, kisah kehancuran negeri Sabah adalah cermin yang sangat jelas bagi setiap manusia dan bangsa di zaman apapun. Sebuah negeri yang luar biasa makmur, diberkahi alam yang subur dan kehidupan yang damai, justru menjadi contoh bagaimana nikmat bisa berubah menjadi azab jika tidak disikapi dengan rasa syukur yang benar. Mereka bukan tidak tahu kepada siapa harus bersyukur, tetapi mereka memilih untuk berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala.
dan mengabaikan peringatan demi peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan negeri itu segala hal yang membuat manusia nyaman, keamanan, kecukupan, dan keindahan. Namun, ketika hati manusia keras, kemudahan justru menjadi sumber kesombongan. Inilah penyakit yang banyak terjadi hingga hari ini. Manusia mulai merasa semua pencapaian adalah hasil jerih payah semata dan melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya. Padahal, sebagaimana negeri Sabah, apapun yang dibangun tanpa dasar keimanan pasti akan goyah. Pelajaran penting lainnya adalah tentang konsekuensi dari kufur nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menurunkan azab. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan dalam ayatnya, negeri itu disebut sebagai negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Ini menunjukkan bahwa hancurnya negeri Sabah bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena penduduknya menolak untuk berubah dan terus melawan kebenaran. Maka ketika azab datang, ia bukan sekadar hukuman, tapi puncak dari peringatan yang diabaikan terus-menerus. Kita sebagai umat akhir zaman perlu menjadikan kisah ini sebagai bahan tafakur dan introspeksi. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kesehatan, rezeki, keluarga, teknologi, dan lingkungan yang tenang. Tapi apakah kita sudah cukup bersyukur? Apakah kita menggunakan semua itu untuk mendekat kepadanya atau justru melalaikan? Kisah ini menampar kita untuk tidak hanya sekadar menikmati nikmat, tapi juga menjaganya dengan iman dan amal saleh. Akhirnya, negeri Sabah mengajarkan bahwa kemakmuran tanpa iman adalah bencana yang menunggu waktu. Maka jika kita ingin negeri dan hidup kita tetap dalam kebaikan, syukuri setiap nikmat, taati perintahnya, dan jauhi kesombongan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencabut semua itu sekejap mata, sebagaimana Dia runtuhkan peradaban hebat yang dulu dikenal sebagai negeri surga dunia. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menyesal setelah semuanya terlambat. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Islami penuh hikmah ini hingga akhir. Semoga setiap pelajaran yang kita petik bisa menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten inspiratif yang mencerahkan hati dan pikiran Anda, membawa Anda lebih dekat pada ajaran Islam yang indah. Agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami bagikan, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video terbaru. Mari terus belajar dan mengambil ibrah dari setiap kisah, bersama-sama meraih keberkahan.